berikan segalanya untukku. Semua yang ku punya itu milikmu. Semua yang ku bisa itu karenamu. Segala kemuliaan hanya untukmu. Semuanya milikmu Tuhan, pemilik hidupku. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari saat ini kita akan mempersiapkan hati kita bersama-sama datang beribadah kepada Tuhan. Walaupun situasi pandemi kita harus mengadakan ibadah dari rumah, tapi saya yakin dan percaya jika kita dengan segenap hati datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan hadir di dalam setiap hidup kita, menjamah kita, merawat kita. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Doa kami
dalam situasi seperti ini, kita hanya mengejar Tuhan, kita hanya merindukan Yesus, kita hanya minta pertolongan kepada di situasi seperti ini, saudara. Kita hanya dekatkan diri kepada Tuhan, kita hanya rindu kepada Yesus. Kita hanya mengikuti kebaikan, kita akan
Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan saat ini Tuhan. Kami sungguh merasakan hadirat-Mu di tempat kami. Di rumah kami masing-masing kami sungguh bisa merasakan kehadiran-Mu saat ini. Kami berterima kasih untuk pujian penyembahan di mana Tuhan telah hadir bersama dengan kami. Dan Tuhan tiba saatnya kami hendak untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar saat ini Kau urapi hati setiap kami Tuhan. Tuhan pimpin kami, ajar kami, latih kami untuk kami boleh memahami kebenaran firman-Mu saat ini Tuhan. Kami menyerahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan urapi kehidupannya, Tuhan pimpin kehidupannya tanpa tantangan roh hikmat yang dari Engkau. Biar apa yang hendak disampaikan saat ini kepada kami itu semua berasal daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur dan kami siap untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, kalau pada pagi hari ini kita boleh beribadah sekalipun lewat online, tapi kita bersyukur. Dan kita akan belajar firman Tuhan pagi hari ini tentang bersyukur. Mari kita akan buka, kita akan dasari dari 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Alkitab mengajarkan kepada kita untuk terus mengucap syukur, karena itu yang Tuhan kehendaki bagi setiap kita. Namun bersyukur seringkali menjadi salah satu hal yang sangat sulit, apalagi ketika kita menghadapi kesulitan, masalah, sakit, ataupun yang lain. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, jadi apa yang harus kita lakukan agar kita dapat tetap bersyukur? Karena bersyukur itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, dalam hidup yang ada sebagai orang percaya, tidak ada alasan untuk tidak bersyukur. Dengan kata lain, hidup kita harus selalu bersyukur. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ada 3 cara yang harus kita lakukan. Yang pertama, menyadari bahwa Tuhan itu sangat mengasihi kita. Tuhan itu sangat mengasihi kita, dan bukan hanya mengasihi, tetapi Tuhan telah menyelamatkan kita.
Jadi yang pertama, kita harus sadar bahwa Tuhan sangat mengasihi kita dan menyelamatkan kita. 1 Tawarik 16 ayat 34, di situ dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dikatakan bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Kenapa kita harus bersyukur kepada Tuhan? Dikatakan karena Dia baik. Sebab Allah yang kita sembah baik. Bukan hanya baik, di situ dikatakan bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan yang kita sembah itu sangat-sangat setia. Setia sampai mati di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita. Karena Tuhan mengasihi kita. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, oleh sebab itu tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur. Kita harus tetap bersyukur dalam kondisi apapun. Dalam keadaan apapun. Dalam sakit, penyakit, masalah, pergumulan kita harus tetap mengucap syukur. Dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, dikatakan begitu besar kasih Allah. Tadi di dalam Tawarik dikatakan kasih setianya selama-lamanya. Di dalam Yohanes 3:16 begitu besar kasih Allah. Sampai Dia berkorban di atas kayu salib. Sangat-sangat besar. Sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya. Dikatakan setiap orang yang percaya kepada siapa? Kepada Dia, kepada Yesus, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu, saudara yang kasih di dalam Tuhan, kita menyadari sampai hari ini, kalau kita masih ada, kita boleh selamat karena kasih Allah yang sangat besar. Dan itu merupakan anugerah bagi kita. Sehingga kita harus tetap bersyukur. Kita sadar akan apa yang dikerjakan Allah di dalam hidup kita. Bapak Ibu, saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Yang kedua, kita harus menyadari bahwa semua yang terjadi tidaklah terlepas dari rancangan Tuhan. Berarti setiap apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu ada di dalam rancangan Tuhan. Di dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dikatakan dalam kitab Roma bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Turut bekerja dalam segala sesuatu di dalam hidup kita. Ketika kita sakit, Tuhan tahu. Ketika kita memiliki pergumulan, Tuhan juga mengerti. Ketika kita menghadapi apapun, Tuhan itu turut bekerja. Bekerja untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi orang yang mengasihi Dia, mengasihi Yesus, yaitu yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jadi kita itu sebenarnya orang-orang yang terpanggil untuk mengasihi Tuhan.
Oleh sebab itu, kalau kita menyadari bahwa segala yang terjadi itu dalam rencana Allah, kita akan tetap bersyukur kepada Dia. Di dalam kitab Kejadian 50 ayat 20 dikatakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni melihara hidup suatu bangsa yang besar. Kalau kita melihat kejadian 50 ayat 20 ini latar belakang daripada Yusuf. Tapi saya tidak cerita tentang Yusuf, tetapi di sini dikatakan bahwa Tuhan itu selalu mereka-rekakan yang baik, tidak pernah mereka-rekakan yang jahat, atau tidak pernah merencanakan rancangan yang jahat, tetapi selalu yang baik. Untuk apa? Untuk kebaikan, untuk memelihara hidup. Dan sampai hari ini, sadar tidak sadar, Tuhan memelihara hidup kita. Kita masih ada, kita masih bisa bernafas, kita sehat, itu karena Tuhan yang memelihara hidup kita. Bahkan sekalipun kita sakit, Tuhan tetap memelihara. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih di dalam Tuhan, sehingga janganlah takut apa yang saat ini terjadi dalam hidup kita. Karena semua ada di dalam rencana Tuhan. Apapun saat ini yang terjadi di dalam hidup kita tidak lepas daripada rancangan Tuhan. Dan Tuhan selalu ikut bekerja di dalam segala masalah yang kita hadapi. Oleh sebab itu, kita tidak boleh takut. Yang ketiga, kita menyadari bahwa bersyukur dapat memberi ketenangan. Filipi 4 ayat 6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ini jelas bahwa bersyukur, ketika kita bersyukur itu kita akan merasakan ketenangan. Apapun keadaan kita, apapun yang saat ini kita alami, ketika kita bersyukur, kita itu akan merasa tenang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, karena ini adalah janji Tuhan. Janji Allah sendiri dikatakan, nyatakan dalam segala hal keinginanmu. Lewat apa? Lewat doa. Lewat permohonan dengan ucapan syukur. Mengucap syukur. Apa yang terjadi saat ini dalam hidup kita? Ketika kami mengalami sakit, mengucap syukur. Ketika mengalami pergumulan, mengucap syukur. Tuhan pasti memberikan ketenangan. Ayat 7 Filipi 4 dikatakan, damai sejahtera yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Jadi damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Ketika hati dan pikiran kita dipelihara oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, kita akan merasa tenang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu biarlah hari-hari atau saat-saat seperti ini, di mana saat-saat sangat menakutkan, sangat mengkhawatirkan, dan saya percaya semua orang khawatir, takut dengan adanya wabah yang disebut corona. Khawatir, sakit nggak mau periksa, khawatir dikoronakan. Sakit tidak mau dibawa ke rumah sakit dan lain sebagainya. Tapi ketika kita menaikkan doa permohonan kita kepada Tuhan, hati dan pikiran kita dikuasai oleh ketenangan
ketentraman, kedamaian daripada Allah. Damai sejahtera Allah yang senantiasa memelihara hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih di dalam Tuhan, kita sering berpikir bahwa ketenangan adalah syarat untuk bersyukur. Itu tidak benar. Tenang baru kita bersyukur. Keliru itu. Tetapi yang benar adalah ketika kita bersyukur, kita akan menjadi tenang. Apapun keadaan kita saat ini, ketika kita bersyukur kepada Tuhan, pikiran dan hati kita akan menjadi tenang. Damai sejahtera akan melingkupi kehidupan kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Lewat 3 hal yang sudah kita dengar bersama, mari kita menyadari bahwa Tuhan sangat mengasihi dan menyelamatkan kita. Yang kedua, menyadari bahwa semua yang terjadi tidak terlepas dari rancangan Tuhan. Dan yang ketiga, kita menyadari bahwa bersyukur dapat memberi ketenangan. Biarlah damai sejahtera daripada Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan setiap kita di hari-hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama pada pagi hari ini. Dan biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua dan membuat kita tetap tenang, tetap kita bersyukur kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Oleh karena kasih anugerah Tuhan, kami boleh beribadah sekalipun lewat online. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada pagi hari ini, mengingatkan kepada kami di hari-hari yang sangat menakutkan, sangat mengkhawatirkan ini, biarlah kami tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena ketika kami bersyukur, kami akan mendapat damai sejahtera daripada Tuhan. Berkati Tuhan firman-Mu yang sudah kami dengar bersama pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Pengumuman pertama, pertemuan ibadah tatap muka selama 1 minggu ke depan ditiadakan. Akan tetapi, misbah doa keluarga dapat diadakan di rumah masing-masing. Yang kedua, ibadah sekolah minggu diadakan secara online bersama Superbook. Setiap orang tua dimohon dapat mendampingi anak-anak saat mengikuti ibadah online. Yang ketiga, bagi jemaat Tuhan yang rindu memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan dapat dimasukkan ke dalam kotak yang telah disediakan sesuai dengan pemberitahuan dari bendahara gereja. Yang keempat, apabila ada tambahan pengumuman yang lain akan disampaikan via grup WhatsApp. Demikian pengumuman gereja yang dapat disampaikan. Yang ku